Jadi saya mau coba, mundur beberapa hari ke belakang ya, sekitar 6 hari yang lalu kita sempat membahas mengenai, potensi pergerakan dari IHSG ya, my friends ya. Jadi pada saat itu kita coba memberikan gambaran, kenapa sih IHSG atau pasar saham Indonesia pada saat itu mendapatkan rating upgrade dari salah satu bank investasi, yang cukup besar lah namanya ya. Dan pada saat itu juga kita bilang bahwa beberapa waktu sebelumnya kita juga merilis research report yang memang hampir sama dasar analisanya, di mana kita bilang bahwa saat ini kita harus bilang bahwa ya IHSG dalam kondisi undervalued nih pada saat ini. Jadi emang murah, jadi secara price earning ratio-nya kalau kita melihat berdasarkan EPS di tahun 2025 forecast-nya, saat ini memang IHSG tergolong murah. Bahkan kalau kita bandingkan dengan beberapa event yang sangat ekstrim ya, tahun 2020, tahun 2000, dan pada saat taper tantrum, saat ini tuh sebenarnya bisa dikatakan valuasinya bahkan lebih rendah pada dua keadaan ekstrim pada saat itu. Kita tidak bilang tahun 2008 ya, karena itu jauh lebih ekstrim. Tapi yang jelas pada saat itu kita jelaskan bahwa kalau dibandingkan dengan kondisi ekstrim-ekstrim sebelumnya, IHSG tergolong sangat murah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga kita sampaikan bahwa kalau kita bandingkan dengan ASEAN, ya negara-negara di ASEAN, kita menjadi salah satu yang atraktif lah secara valuasi. Jadi pada saat itu kita jelaskan bahwa IHSG atau pasar saham Indonesia mungkin dengan Filipina ya, yang memang tergolong sangat menarik nih keadaannya dengan dilihat dari sisi valuasi. Dan kita juga bahas mengenai imbas dari perang tarif ini. Kalau misalnya dilihat dari sisi revisi GDP-nya, Indonesia menjadi salah satu yang paling kecil nih revisinya di antara negara-negara ASEAN yang lainnya gitu. Jadi boleh dibilang dengan secara valuasi paling murah, dan kalau dibandingkan dengan keadaan ekstrim sudah sangat murah sekali. Dan kalau sampai diimplementasikan, dan pasti diimplementasikan ya, perang tarif ini, Indonesia menjadi salah satu yang revisinya tidak sesignifikan dengan negara-negara yang lain. Berbeda banget dengan apalagi dengan kayak Vietnam gitu. Jadi seharusnya kita mendapatkan perhatian yang lebih luas lah dari para fund manager bahwa kita tuh nggak seburuk itu gitu loh secara fundamental. Terus juga beberapa waktu lalu kita juga sempat bahas bahwa research-nya kita ketemu juga dengan beberapa fund manager di luar sana, dan mereka yang tadinya mungkin nggak terlalu favorable sama Indonesia, sekarang jadi mulai suka gitu ya dengan valuasi yang ada saat ini. Nah, tapi baik lagi, kuncinya adalah kalau memang secara potensi itu ada, dari sisi kursnya pun juga harus tergolong stabil ya. Karena kalau misalnya kita menginginkan inflow yang gede banget gitu ya, ibaratnya asing benar-benar suka banget, kalau kursnya itu nggak stabil, mereka akan cenderung meninggalkan atau menunggu terlebih dahulu sampai benar-benar secara pergerakan nilai kurs itu bisa benar-benar stabil terlebih dahulu. Itu yang akan menjadi salah satu poin penting yang akan diperhatikan. Nah, pada waktu lalu yang kita bahas, 6 hari yang lalu itu kita sebutkan bahwa salah satu daya tarik Indonesia adalah kita yang paling melemah nih di antara negara-negara lain nih dari sisi nilai kursnya. Jadi bayangkan kalau mereka pengelola dana asing masuk ke Indonesia, valuasi murahnya dapat, di-compare sama negara-negara lain juga oke, lebih resilient dibandingkan negara-negara ASEAN yang lainnya, plus juga ada potensi keuntungan dari kursnya juga. Jadi bisa double nih gain-nya. Nah, itu yang menjadi daya tarik kalau dilihat keadaan Indonesia saat ini. Nah, kalau dilihat dari keadaan sekarang, kalau my friends perhatiin, nilai kursnya itu cenderung terus menguat ya, rupiah itu bagus banget. Dan kalau sampai kita benar-benar bisa stabil dan pelemahan ini udah mulai tidak sevolatile beberapa waktu yang lalu, ini seharusnya akan menjadi daya tarik tersendiri nih buat Indonesia. Jadi kalau ditanya apakah dengan rupiah yang lebih cenderung stabil, IHSG-nya akan lebih baik, seharusnya iya, harusnya akan lebih positif. Dan sangat mungkin sekali momentum kenaikan ini masih berlanjut nih my friends. Tapi baik lagi, satu hal yang kita lagi tunggu yang benar-benar yang bisa benar-benar meyakinkan tesisnya itu adalah inflow-nya nih, karena sejauh ini inflow-nya ini belum merata, jadi kayak gantian gitu ya. Nanti kadang-kadang ada di bank tertentu, kemarin di hari sebelum libur ada di BCA yang paling gede net inflow-nya. Nah, kita mau lihat ini merata ke semuanya juga dapat nih. Jadi kita masih menunggu inflow yang lebih besar yang bisa mendorong IHSG itu benar-benar lebih kencang dan lebih firm lah kenaikannya. Jadi kalau tanya apakah kalian sekarang masih punya potensi IHSG mengalami kenaikan? Ya masih ada, tapi kita tetap masih menunggu nih inflow yang lebih besar supaya lebih firm nih kenaikan dari si IHSG-nya. Itu untuk memberikan gambaran dan mungkin untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan ya terkait tentang IHSG.